Ya, Tuan Pagansah. Nah, Bapak, Ibu, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, yang kami hormati sesepuh kita semua. Alhamdulillah nih perintis kita Bapak Dr. Edi Suparjoto. Alhamdulillah tadi saya lihat Bapak Kabid sudah hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati para pengawas, para pejabat struktural baik dari Dinas Pendidikan ataupun dari Kementerian Agama, dan tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan yang selalu semangat di Pengelola Barokah. Mudah-mudahan kita semua sehat, dan yang utama lagi, alhamdulillah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Asep Toto Gojali udah hadir bersama-sama kita. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa, beliau bisa hadir dan insya Allah akan sharing bersama-sama kita semua. Baiklah para hadirin sekalian, agar berkah, marilah kita bersama-sama meningkatkan. Pertama, kita menyampaikan puja serta puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat yang setia sampai akhir zaman. Baiklah, izinkan dalam kesempatan ini saya memandu acara. Pertama akan disampaikan acara yang akan disampaikan pada saat ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan suci Al-Quran, dan yang ketiga nanti sambutan, kemudian tausiah, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab, kemudian doa dan tutup. Baik, agar berkah pertemuan barokah malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Ummul Kitab yang kita baca bisa mengantarkan kita kepada keberkahan di malam hari ini. Baiklah, acara berikutnya pembacaan suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Saiful Manan, SPD MPDI. Beliau adalah asatid dari MTS Al-Inayah Kota Bandung. Waktu dan tempat disilakan Ustadz, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraban wa ka'san
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Saiful Manan yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran yang luar biasa. Perdu dan mudah-mudahan jadi penenang dan penyejuk hati kita semua. Hadirin jamaah barokah sekalian, acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Kebetulan yang pertama, alhamdulillah hadir bersama kita sesepuh barokah yang terhormat Bapak Kepala Bidang P3TK, Bapak Dr. Edi Subarjoto. Mangga silakan Bapak untuk memberikan sambutan buat kita semua. Mangga Pak Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah wa nikmatillah bahwa di malam hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan salah satu kegiatan rutin kita dalam kajian tarbiyah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para pejabat struktural, para Bapak Kepala Dinas, para Kabid dan Kasih, Bapak Ibu pejabat fungsional, mulai dari pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga administrasi sekolah, para peserta Majelis Barokah, dan yang saya hormati, saya banggakan Al-Ustadz Bapak Asep, Bapak Kiai Haji Asep Totoh Bojali. Hatur nuhun Pak Kiai Kami Pak karsa atau serumpaheun di Majelis Barokah.
mugia naon engke anu didugikeun biasa janten nambih wawasan keilmuan, wawasan keislaman, tur barokah Amin. dina kehidupan orang sadaya. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini salah satu bagian ya, ibroh kita, bagian usaha kita dalam mengisi ya untuk mempertebal keimanan kita terlebih dalam masa pandemi. Semoga keluarga besar kita, keluarga besar Dinas Pendidikan Kota Bandung, keluarga besar Kementerian Agama Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan seluruh keluarga besar yang mengikuti pengajian ini diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, terutama terbebas dari wabah COVID yang ganas ini yang yang belum berakhir dan mudah-mudahan cepat berakhir seperti dalam kehidupan normal kembali seperti yang 2 tahun yang lalu. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pengajian mingguan yang sudah keberapa tidak terhitung, tapi mudah-mudahan tetap eksis. Saya ucapkan terima kasih kepada pengelola Barokah yang minggu kemarin sudah dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala Dinas. Mudah-mudahan dinahkodai oleh Pak Ijang, mudah-mudahan tetap eksis. Dan sekali lagi terima kasih bagian dari usaha kita untuk menambah wawasan keilmuan keislaman untuk mempertebal keimanan dan pengembangan mental spiritual dan kerohanian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan. Wabil taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kabid, mudah-mudahan beliau sehat terus ya, selalu mendukung. Kebetulan Pak Kiai, Pak Kabid ini luar biasa dari mulai awal terbentuk Barokah sampai hari ini. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat selamanya. Amin. Baiklah jamaah sekalian, nah, tiba di acara inti kita pada malam hari ini adalah tausiah. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV Pak Kiai. PKI bernama lengkap Bapak Kiai Haji Asep Toto Gojali MAG MBA. Beliau lahir di Bandung tanggal 23 Januari tahun 1976. Alamat Pak Kiai di Jalan Kopo Belakang nomor 395 Bandung. Dan pendidikan beliau SD-nya di Babakan Ciparai. Nah, mungkin ini ada di sini kepala sekolah yang hadir Pak Kiai ini. Kemudian beliau pernah pondok pesantren di Darun Najah Jakarta dan S1, S2 dan S3-nya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Wah, jadi betul-betul alumni Sunan Gunung Jati Bandung di Pak Kiai ini. Kemudian beliau sekretaris Komisi Dakwah MUI Jabar dan bidang dakwah di PW Matlul Anwar Jabar, kemudian bidang imarah di Pusdai Jabar, dan Direktur Majelis Ta'lim Konversi Diniyah atau MTKD Kota Bandung. Kemudian boleh juga pembimbing haji dan umroh PT Kiblatur Islam, dan di bidang diklat Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Jabar. Wah, ini luar biasa ya beliau, makanya alhamdulillah bisa berkumpul dengan kita hari ini. Ini mungkin bagian dari barokah kita semua. Alhamdulillah Pak Kiai, hari ini jamaah sekalian yang akan kita sharing dengan Pak Kiai tentang ciri kebahagiaan di dunia. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan sehingga bisa menjadikan sebagai referensi dalam kehidupan kita, sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mangga Pak Kiai, waktu dan tempat dipersilakan. Mangga Pak Kiai, izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad balaghana ila bulughil maram.
wa sabalana fi subulis salam wa akfana bi kifayatil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhdar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Mukarram Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Al-Mukarram Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, juga Al-Mukarramun para kepala bidang, para kepala seksi dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga Kementerian Agama Kota Bandung. Wabil khusus alhamdulillah Pak Kabid, Bapak Doktor Haji Edi, alhamdulillah bisa hadir. Juga para pengawas, para kepala sekolah, para guru dan seluruh jamaah. Kajian online barokah. Wabil khusus Kang Jenal ini luar biasa. Alhamdulillah malam ini kita dapat bersilaturahim dalam kajian online Al-Quran dan Hadis. Semoga ini menjadi satu ikhtiar kita untuk menambah imun kita. Ya. Di kadang-kadang dalam situasi seperti ini, kalau tidak diisi dengan pengajian tambah beku ya Pak Kabid ya. Beras Pak Kiai. Ya, ini nampaknya banyak guru yang sudah mulai jenuh dengan daring ini ya. Ingin cepat-cepat Pak Kabid, ingin cepat-cepat tatap muka ini. Mudah-mudahan segera selesai corona ini. Amin. Amin. Jadi disangkanya kalau di rumah saja akan lebih ringan, ternyata banyak guru yang lebih capek dengan daring ini ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu guru dengan ikhtiar itu kita tetap semangat untuk mencerdaskan anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita akan mengkaji mengenai kriteria kebahagiaan dunia. Ada satu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terungkap dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa membiasakan diri membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan bebaskan kami dari siksa api neraka. Ini terungkap dalam kitab Sahih Bukhari. Nah tentunya alangkah indahnya kalau kita membiasakan membaca doa ini, insya Allah kita semua sudah hafal. Ini namanya doa muwazanah, doa keseimbangan. Nah yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sih yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu, kebaikan di dunia itu? Sebab banyak orang yang menyangka bahagia di dunia itu kalau banyak uang. Nah, betul memang salah satu yang bikin kita bahagia di dunia itu uang, tapi uang bukan satu-satunya. Makanya kalau ada lagu ini Kang Jenal, hati senang walaupun tak punya uang, itu hoak, Pak. Kabid hoak. Ya, jadi kalau tidak punya uang mah anger lieur. Ya. Apalagi kalau misalnya pas gajian sudah diambil oleh Bank BJB, jangan itu teh ya. Jadi artinya apa? Jadi betul uang, tapi uang bukan satu-satunya. Nah, tapi kita ingin melihat apa sih kebahagiaan di dunia itu supaya kita semua paham betul. Jadi jangan sampai mengira dunia itu bahagia dengan hal yang materi saja. Tidak. Ya, untuk apa banyak uang kalau misalnya anak-anak kita tidak soleh misalnya? Ya, untuk apa banyak uang kalau misalnya hati kita tidak pernah bersyukur? Nah,
Makanya malam ini kita akan kaji apa sih kriteria kebahagiaan dunia. Dan saya ingin mengutip pendapat Ibnu Abbas. Setidak-tidaknya ada 7 kriteria kebahagiaan di dunia. Mudah-mudahan kita semua sudah memilikinya. Kalau kita punya 7 hal ini saja, ketika menjalani kehidupan ini, insya Allah bahagia. Apa yang 7 tersebut? Yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang pandai bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Jadi memang orang yang punya hati yang bersyukur itu konsekuensinya menerima dengan lapang dada ujian apapun yang menimpa diri kita. Sepahit apapun, sehebat apapun, kita tetap bersyukur. Nah, seperti sekarang ini menghadapi pandemik ini. Jangan mengeluh. Jadi saya heran kalau ada Bapak Ibu yang sudah menjadi guru, apalagi guru PNS, ASN masih mengeluh. Ya, ini salah satu orang yang tidak pandai bersyukur selalu mengeluh, di mana-mana mengeluh aja. Ya, jadi tidak boleh mengeluh. Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, baidatul yaumi khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita makan dengan telur, telurnya ada. Ya, Kang Ijang, telurnya mau didadar, mau diceplok, mau dibalado, mau disemur, tapi telurnya ada, nikmati, syukuri daripada besok dengan ayam-ayam belum ada. Senang sedayana Ustaz. Jadi kalau sekarang misalnya Bapak dan Ibu statusnya udah jadi guru, nikmati jadi guru. Jangan posisinya jadi guru, tapi berpikirnya kayak kepala sekolah. Jangan. Termasuk juga Bapak Ibu sekarang jadi kepala sekolah, udah jadi kepala sekolah aja yang benar, jalanin. Jangan seperti pengawas, terus saya ngawasin sekolah orang lain. Udah aja urus sekolah sendiri. Gitu. Termasuk juga para pengawas, udah jadi pengawas aja. Jangan selalu berpikir jadi kabid. Termasuk Pak Kabid, udah jadi kabid yang baik aja. Jangan baru jadi kepala dinas, Bapak nanti antri. Jadi yang jadi jangar itu adalah posisi kita sekarang A, tapi kita berpikirnya di B. Akhirnya apa yang kita duduki sekarang tidak pernah bersyukur. Selalu mengeluh dan mengeluh. Ya, Bapak-bapak yang sekarang punya anak, nikmati, syukuri. Jangan mengeluh. Ini setiap ngobrol ngeluh. Aduh gimana nih anak saya. Kenapa? Yang pertama ke perguruan tinggi. Yang kedua ke SMA. Yang ketiga ke SMP. Yang keempat ke SD. Yang bungsu ke TK. Jabasa kedeng deui nu ngorarek ngalahirkeun. Jaba kudu disesar, kudu dilimiati. Paling oke kata kita banyak Ustaz tuh, ingat tuh di situ. Tidak boleh. Ibu-ibu harus menikmati suami yang Anda, jangan berpikir yang lain-lain. Ya, ini mau Ustaz gimana ya suami aku teh kenapa? Ibu mending kesel deh sekarang teh. Sudah mau nggak punya kerjaan, di rumah aja marah-marah weh. Kerjaannya teh tidur weh, udud. Marah-marah gitunya, tidak makan we resep parimere duit tara. Saya bilang ibu bersabarlah. Kan itu suami ibu ya. Siti Asiyah juga bisa masuk surga karena sabar menghadapi Firaun. Jadi kalau ibu punya suami seperti itu sabar, anggap pikir ngurus Firaun ibu teh gitu. Ayo deh. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ini jadi harus bersyukur, apalagi sekarang kita masih diberikan kenikmatan. Makanya ada ungkapan Nabi. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat tuh orang yang ada di bawah, jangan lihat yang di atas. Sekarang kita dalam situasi ini, kalau kita melihat yang di atas, waduh, tapi lihat di bawah. Orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaannya. Ya. Yang banyak yang kehilangan penghasilannya. Sampai bingung. Sementara kita bersyukur masih ada penghasilan, masih ada gaji. Subhanallah. Belum lagi ada tambahan-tambahan yang lainnya. Walaupun kadang-kadang tambahan-tambahan yang lain ada sulit. Mau les, susah sekarang. Ya Bu ya, udah 1,5 tahun nggak ada les. Biasanya lumayan weh dari les teh. Nggak ada sekarang mah udah nggak boleh. Les mau daring ke rumah sekolah di jam 7 sampai 12 juga liur. Tambah les, tambah liur, anak-anaknya keburu capek. Ya, tapi apapun yang terjadi kita syukuri. Ya, makanya supaya hati kita tetap bersyukur, salah satunya apa Bapak dan Ibu ya? Kita syukuri apa yang ada, jangan suka mengingat apa yang belum ada dalam genggaman kita.
Sayyidina Abu Bakar pernah mengajarkan kepada kita seperti ini. Suatu saat beli unta. Unta itu dituntun, ditanya oleh sahabat, ya Abu Bakrin lima jalatar kabibila, kenapa kau tidak menaiki unta itu? Aku malu kepada Allah, aku malu dengan unta ini. Kenapa unta ini belum lunas? Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi Abu Bakar tidak mau pakai, tidak mau menunggangi untanya kalau belum lunas. Makanya kalau ada di antara kita yang punya kendaraan roda 4 atau roda 2, kalau belum lunas yang boleh dipakai, tuntun, dorong. Nah ini ya, terutama ibu-ibu jangan banyak nyicil ini mah. Dari mobil udah ke rumah, mobil, kulkas sampai ke pembakaran eta di dusan kene belum dipakai, pingin punya terus, di sekolah ada demo apa terus eta nyicil. Nah ini yang jadi liar teh. Ya, arisan juga ibu-ibu tak cukup satu aja. Ini mah arisan 9, arisan RT, RW, arisan PKK, arisan pengajian, arisan di sekolah, belum nganterin anak, nganterin cucu, arisan alumni umroh, alumni SMA sampai 9, tiap bayar bilang sama suaminya, papa arisan, hari pas bayar bebeja, hari pas menang teh jarempe we eta teh. Sahanya eta teh di situ. Ya. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi bersyukurlah, makanya kata Nabi sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Dalam segala keadaan dia itu selalu bahagia. Karena apa? Ketika dia diberikan kenikmatan dia bersyukur. Apabila misalnya dia ditimpa dengan penderitaan atau musibah ia bersabar, maka itu lebih baik baginya hadis riwayat Muslim. Jadi artinya dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur. Termasuk kondisi sekarang. Jangan pernah mengeluh. Berhusnuzonlah kepada Allah, berpikirlah positif, kita syukuri. Subhanallah ya, Allah masih memberikan umur, kesehatan, ini kita syukuri. Kita sudah tahu semua orang yang bersyukur itu, pasti dia akan ditambahkan nikmatnya. Nah ini kriteria yang pertama, jadi yang bahagia itu yang selalu bersyukur, nggak pernah ngeluh. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya masih mengeluh, udah itu belum bahagia. Sudah penghasilan dapat, sudah dapat sertifikasi, belum ini itu, masih mengeluh juga, Masya Allah ini. Tidak pernah bahagia, makanya bersyukurlah. Jadilah hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya, masalah besar dan kecil relatif Bapak dan Ibu. Terkadang kita sudah punya penghasilan besar, tapi subhanallah. Coba kita flashback ya dulu, Bapak Ibu guru dulu ingat ya zaman-zaman naik sepeda. Kadang-kadang zaman Umar Bakri luar biasa. Gajinya tidak seberapa tapi ikhlas, enjoy banget, dinikmati, ya, dihormat sama murid, sama masyarakat, posisi guru teh. Tapi sekarang kadang-kadang penghasilan tambah gede, laptop pada keren, tapi jangankan masyarakat, muridnya sendiri kalau ketemu teh kadang-kadang, aduh Masya Allah ngeri. Nah, ini ada apa dengan fenomena ini? Ya, makanya pengajian barokah juga harus menghasilkan kita menjadi orang yang penuh berkah. Siapapun dari posisi. Jadi bukan masalah banyaknya. Buat apa banyak kalau tidak barokah? Ya, makanya syukuri yang ada itu. Ya, subhanallah, mudah-mudahan saja. Nah, termasuk dengan perhatian pemerintah kepada kita ini. Ya, bersyukur. Jadi kita terus meningkatkan kualitas. Nah, mudah-mudahan dengan perhatian ini kita lebih semangat lagi untuk mencerdaskan anak-anak kita. Tidak mengeluh lagi. Dan lebih hebat lagi adalah kalau kita lakukan itu semua dengan ikhlas, bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan gaji, tapi bagaimana kita betul-betul ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, ketika kita mendidik anak-anak kita dengan tulus, dengan ikhlas, ya maka pada saat itu Allah sedang tersenyum kepada kita. Ya, makanya jangan sampai tiap pulang ngajar ngeluh, nih kesel teh yang budak saha, gara liur teh. Nah ini kadang-kadang ya. Nah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai bersyukur. Termasuk juga tentu siapapun dari kita, bukan hanya Bapak Ibu guru, kita yang sekarang menduduki jabatan kita syukuri. Ya, jangan mengeluh. Nah yang kedua Bapak dan Ibu, kriteria kebahagiaan di dunia itu adalah memiliki jodoh yang soleh. Nah ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadi sungguh bahagia kalau kita punya jodoh yang soleh, yang bisa menjadi penyejuk saat kita lelah menghadapi tantangan-tantangan hidup, menjadi penggembira saat kita sedih, dan menjadi pelindung saat kita menghadapi kesulitan. Memang
Kita semua ingin punya jodoh yang soleh, yang soleha, tapi tentunya tidak semua orang mendapatkan ini. Ada juga yang diuji ketika dia punya pasangan, punya jodoh yang tidak soleh. Ya, seperti dalam Al-Quran, prototipe keluarga itu ada yang suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Itu enggak tanggung-tanggung keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu dakwahnya al-fa'ila khamsina sanatan, 950 tahun. Tapi istrinya durhaka, anaknya durhaka. Makanya kalau hari ini kita melihat kenapa ya suaminya soleh banget. Ya baik tapi istrinya ya tak. Masya Allah. Nggak pernah ngaji ngan eta we, ngan nyohap we. Ngan udar ider we, bring ka ditu, bring ka dia. Ya. Kadang-kadang sholat sering ditinggalin ya. Utang di mana-mana ngan nganjuk we eta. Ya, tidak sedikit itu yang hari ini. Suaminya banyak yang stres gara-gara istrinya banyak ngundang. Tiap ke rumah ada yang nagih aja. Nah ini. Ada juga yang kedua, istrinya yang soleha, tapi suaminya durhaka, itu keluarga Fir'aun. Ada yang istrinya ke majelis taklim, ke pengajian, wah dia. Tapi suaminya Masya Allah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke majelis taklim, nggak pernah ngaji. Ya, kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Ada juga yang ketiga, suaminya durhaka, istrinya durhaka. Nah ini menyetel. Dua anak tara sholat. Kalau malam nggak tahu suaminya kemana, istrinya kemana. Ini. Sekarang juga liur pokoknya sama dua anak di situ ya. Ngan pase, di situ ya. Ya pase alat macam-macam di situ. Nah yang kita harapkan justru yang suaminya soleh, istrinya soleha. Ini keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, keluarga Nabi Yusuf, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Ini yang menjadi barokah dalam hidup punya jodoh yang soleh. Makanya kita terutama kepada jamaah ya sebelum menentukan itu ya. Jadi memang harus hati-hati. Kalau orang tua bilang sing asak-asak ngejo bisi tutung tambagana, sing asak-asak nejo bisi kaduhung jagana. Terus gimana Cina kalau sekarang sudah terlanjur? Ya udah dinikmati, syukuri. Mari kita saling memperbaiki. Makanya sebelum menuntut istri kita soleha, kita juga yang mesti soleh dulu bapak-bapak. Ya Nabi Pak. Nabi itu tidak pernah menuntut istrinya soleh, tapi beliau yang selalu menjadi contoh. Ya suatu saat Nabi nih pulang kemalaman. Aisyah sudah tertidur. Subhanallah Rasul mah nggak berani membangunkan Aisyah Bapak. Tidur di depan rumah. Nah kalau sekarang kita tidak mungkin tidak ada rumah. Udah kalau istri sudah tidur udah jangan diguyah-guyah. Ya, ini apalagi bapak-bapak punya istri yang mungkin siangnya bekerja lelah, udah biarin aja. Ini mau udah jam 11 diguyah-guyah, bangun panggilkan kopi, jangan. Ya, justru kalau istri sedang tidur, didoakan bapak, ditatap subhanallah. Aduh, si mama lucu banget, mama teh lelah, mungkin banyak kerjaan dari pagi sampai siang sampai sore, maafin papa ya mah ya. Doakan mudahan mama panjang umur sehat walafiat dimudahkan gitu bapak. Lima istri sedang tidur teh ngadon dipelong ya Allah. Ya pemajikan aing meniripuh kieu ya Allah. Kira-kira bisa ditukar tambah tanya coba ini. Jangan. Ini. Rasul pulang kemalaman. Lah, lihat Aisyah sedang berzikir, Rasul pengen minum ngambil air sendiri. Subhanallah. Ya. Rasul subhanallah ya. Ketika Rasul diundang oleh tetangganya, ya Rasul makan malamnya. Rasul nanya sama istrinya. Nanya sama tetangganya, sama istriku enggak? Enggak ya Rasul, maaf saya enggak bisa. Sampai 3 kali Rasul tidak berkenan untuk hadir kalau tidak dengan istrinya. Rasul tidak mau makan kalau istrinya tidak makan. Ya. Termasuk juga subhanallah sampai manggil istrinya Rasul tidak pernah dengan nama, Pak. Rasul tidak pernah manggil istrinya Isah, Ijah. Apalagi iya manehna inung budak kadesa nyum. Tapi Rasul manggil istrinya ya Umairah, wah yang kemerah-merahan. Memang pipi Aisyah merah kekuning-kuningan. Tapi maaf bapak-bapak jangan ikutin Kanjeng Nabi kalau istri bapak ada hidung. Pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad, jangan itu ya. Atau ya Maghrib, jangan itu. Ya. Itu. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, pingin nggak punya suami akhlaknya seperti Rasul? Kalau ibu pingin suami akhlaknya seperti Rasul, ya ibunya kayak Siti Aisyah dong.
Ya, gimana gitu Siti Aisyah? Lihat Rasulullah tidur di depan rumah, besok malamnya nggak berani tidur duluan sebelum Rasulullah tidur. Nah ibu-ibu kalau suami belum tidur, jangan tidur dulu. Gimana tuh Ustaz, aku tuh udah ngantuk. Ya bilang, atau Pak, itu malam Sabtu, bila badai diulangi deh nu kamari. Itu dia bahas suami masih nonton TV jauh ke kamar. Langsung pakai training, pakai celana jeans, pakai jaket, pakai samping, lalu udah pakai masker hidung. Naon itu maksudnya ya. Itu. Jadi artinya apa? Lihat Rasulullah ngambil air sendiri, Siti Aisyah sedang berzikir. Langsung bangun, ya Rasul, kenapa engkau tidak menyuruhku bagi-bagi dong jihadnya, aku jangan dapat pahala. Kata Nabi, bukankah kau sedang berzikir? Betul ya Rasul, tapi kan zikir mas sunnah, tapi melayani suami wajib. Subhanallah. Ayahku gini atas Siti Aisyahnya. Ayah gitu, ibu-ibu guru pengawas anu single akhlaknya seperti Siti Aisyah gitu ya. Dirabut. Ya. Jadi artinya ibu kalau lihat suami sedang nyapu, sedang ngepel, sedang nyuti, sedang direbut sapunya, papa ngapain nyapu, biarin sama mamam aja. Pipi ngapain nyuci, biarin sama mimih aja. Ini melihat suami sedang nyapu tak gitu, tuh pap dah kasep. Lihat suami sedang nyuci tak gitu, pap mempengpere, sakentana ngerapap yang spray. Itu di situ ya. Nah, jadi artinya betul di situ ya. Nah makanya ini pentingnya nih, sebelum kita ingin memiliki istri yang saleh, kita hanya bertanggung jawab. Kalau kata Nabi, antut imaha idza ta'imta, berikan istrimu makan jika engkau makan. Makanya di situ tuh penting. Bapak-bapak mau jangan sampai makan sendirian, enak, istrinya di rumah enggak. Ya. Terus harus tahu tuh ya. Jadi kita harus tahu tuh Kang Diana, jadi istri kita Kang Ijang ya, harus tahu istri kita itu senangnya apa. Udah tahu istri itu senangnya martabak San Francisco 16 rasa. Terus saya dikasih martabak ketan anu jibe hiji sebe terus kerudet ya. Harus tahu. Antak suahida kaseta, berikan istrimu pakaian jika kau berpakaian. Seorang suami harus tahu istrinya suka apa. Ya, dari mulai yang dipakai, tanyain tuh sama Bu Tia. Paling seneng kalau suaminya paham ya Bu Tia. Suaminya ngasih apa, dari mulai jilbabnya merek apa. Kan ibu-ibu guru sekarang mah jilbabnya pengennya giok. Pinginnya itu ya. Pinginnya temper merek. Lihat. Sampai yang ditempelkan di wajahnya apa. Eyelindernya warna blackjack atau warna blue. Blush on-nya merek apa. Shadow-nya merek apa. Alas bedaknya. Dye cream, night creamnya apa, lipstick, lip creamnya apa, ya itu, sampai ukuran pakaiannya apa, itu maksudnya. Jadi sebelum diminta harus dipenuhi, termasuk walatu kopi, jangan suka menghina istri, ya apapun bentuknya, bagaimanapun warna kulitnya, itu harus kita puji. Paling nyeri hati istri kita kalau misalnya kita hina, tetapi mesti dipuji. Ya, subhanallah si mama selama pandemi udah 1,5 tahun lebih ditambah lucu, subhanallah gitu. Ya, ibu kalau sedang dilihat sama suami, tundukkan pandangan, apa-apa bisa aja, turun rahmat Allah. Ini mau dipandang sama suami teh naon melong lah liur. Hey, ini ya, jangan sampai seperti itu. Ya, coba kalau suami menghina istri, mama ditinggali mama, eta kunaon sih selama pandemi teh. Organisasi tubuh teh asa teu para ruguh mama. Dilihat dari depan dan belakang teh sama, mama, ada perbedaan. Mama teteh kaki atau apa ke bekas diobras, mama. Coba. Mama, apalagi kalau mama sedang tidur, papa mah liur, mama. Kalau nangkara kayak bobok nangku, mama teh lamun nyanggir sia mujair pae, komo lamun nangkuban sen bitu, mama. Ibu kalau diginiin sama suami kira-kira sakitnya di mana? Ini enggak boleh. Ya. Termasuk walat tadbil wajah, enggak boleh memukul wajahnya, ya. Nggak boleh mukul wajah, nggak boleh nempeleng, walat tahjaril fil mabit. Kalau misalnya sedang ada kesel, sedang marah, jangan sampai keluar dari rumah. Ini mau kesel, keluar dari rumah, HP dimatiin. Isinya jadi gelisah, nggak boleh begitu. Begitu juga istrinya, istri yang soleha. Kata Nabi, khairun nisa, sebaiknya wanita adalah imratun in nazar tasarotka. Kalau sedang dipandang suami itu menyenangkan, membahagiakan. Jadi ibu bapak bahagia itu tergantung kitanya. Ya, di rumah juga walaupun sederhana tapi bisa diciptakan suasana bahagia ini yang soleha. Ya.
Jadi kalau dipandang teh senyum luar biasa dari mulai bangun tidur sampai itu bikin bahagia. Pas bangun tidur, bangun duluan, bangunin suami dengan senang hati, ya. Jadi bangunin suami itu dengan cinta tuh ibu-ibu. Gimana caranya? Ditiup telinganya. Pria soleh, lelaki surga, tahajud, sun keningnya. Nah, itu ini mau bangunin suami pakai kaki ditoker. Yo, udang bukan nyuruh sholat mana duit, tukang sayur ngaliwat. Aduh, baru bangun tidur udah jangar gitu ya. Udah ditanyain duit. Ya, kalau pagi-pagi suami mau berangkat kerja, hantarkan dengan doa. Pap didoain sama mama dan selamat di jalan, kerjaan lancar, usaha sukses, rezeki yang halal. Subhanallah. Habis itu dititipkan sama Allah, ya Allah nitip suami saya, jaga dia, tolong dia, selamatkan, mudahkan urusannya, mudahkan kerjanya. Tak usah dititipkan sama Allah, biarkan suami ibu bekerja dengan tenang. Ya, yo mau pergi jam 11 sudah ditelepon, posisi di mana? Saha gigireun. Kenapa telat pulang tak etak? Jadi akhirnya suami terpancing, non sih nelponan. Wah, tuh ini. Suami pulang kerja disambut dengan hangat, ibu teh sudah mandi, bikin bahagia suami. Cok-cerok teh segala rupi teh sing sareungit depan suami teh. Pakai baju yang rada pantas, ya mari ke undangan, mani sareungit, parfum, baju bagus depan suami anger. Ya, untuk bawa balsem press care. Apalagi kalau di kepalanya ada salompas 2 rudet teh ya. Ke undangan bajunya bagus, ke sekolah bagus, di depan suami anger si jimat, daster yang gambarnya kembang-kembang. Sama dengan spray kembang-kembang. Makanya suaminya ngebetah di rumah, keluar rumah, pap kemana? Ke taman bunga. Ya, di situ. Jadi bikin suasana-suasana yang indah. Wa in amartah atau kalau diperintah taat, jangan kukulutus, jangan ambek-ambekan. Jadi walaupun mungkin sederhana makannya, tapi cara menyajikan indah, subhanallah. Ya, jadi begitu. Mam kopi ya pap, siapa? Pap maaf hari ini nggak ada kopi, cuma air putih. Tapi cara menyajikannya indah, aduh bikin bahagia. Ini mau kukulu terus mam kopi gula nanti mana? Bari ngingki ke dapur, eta nyenji kopi sih kawan cegan channel Elizabeth, wer. Pas udah jadi kopi ke suami kayak ke siapa aja. Ya dulu mah lagi pengantin baru mama korek, punten apa yuk korek sekarang mah. Pak tewak dinolong pantotnya sama suaminya nggak diminum aja. Tadi rusuhan baru minum kata suaminya tidak panas kan atuh gara-gara kopi jadi berantem ini suasana tidak nyaman ya. Jadi tolonglah, apalagi ibu maaf banget kalau diajak yang satu jangan susah ibu, jangan sampai suami teh bilang togmo bapak kalau isinya pingin cerdas, bapak mesti cerdas. Ya, jadi contoh misalnya, kalau misal lihat ada bakso enak, isinya bilang pap itu kayaknya bakso enak, dah suami itu harus cerdas. Oh mama pingin ya kita nggak bakso dulu atau dibungkus mam 3 untuk si ade. Gitu ini mah, pap sih karena enak bakso ongke, anu ngaliwat anu kanu motor nih. Lihat pap eta tas papilon meni lucunya. Oh mama pingin sok ambil mama 2 tuh yang coklat 1 yang hitam 1 sekalian mama sama dompetnya lucu gitu suami yang cerdas mah. Ini mah pas eta apa tas papilon kayak di pasar Kota Kembang loba nu gitu. Tidak cerdas itu suami. Makanya kadang-kadang kalau diajak juga kalau isi yang cerdas mah nggak usah bilang, cuman dikicepan we ya. Begitu ngicep langsung, begitu berkedip langsung isinya siap 86 gitu. Ini mas suami berkedip teh kunaon bapak kaperengpeunan. Aduh ini jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi. Jadi kalau diperintah itu taat. Wa in ghibta anha hafadhat nafsa. Kalau suami tidak ada, jaga dia, jaga kehormatan. Nah, jadi sesungguhnya bahagia itu bisa diciptakan kalau antar suami istri itu bisa saling mengenal, saling memahami, saling menghargai, saling menyayangi, bahkan saling mendoakan. Ya, itu di situ pentingnya. Ya sekarang nggak akan bisa atau bahagia kalau tidak saling menghargai. Sekecil apapun karya suami dihargai itu tuh bahagia banget suami teh. Mam, maafin ya, ibu teh tahu bapak teh lari pagi di hari Ahad. Ya, begitu pulang bawa busana muslim. Gimana mam, bagus ya karena ibu ngerti, keren banget. Padahal ibu teh tahu bapak teh belinya di Sogo, shopping bari Cingogo.
Tapi kan yang marahi suami, bagus. Suami juga menghargai istrinya. Gimana Pap, angan kacang teh bagus ya, subhanallah. Mama, angan kacangnya muni enak banget, nggak kalah sama angan kacang mak ium karasak gitu. Iya, angan itu angan naon itu jelas ya, angan kacang angan naon. Nah, ya tidak pandai menghargai. Makanya sulit tercipta bahagia. Ya, ciptakan. Jadi ada ungkapan kun kal yaden wala takun kal udunain. Jadilah engkau seperti tangan yang dua, jangan seperti telinga yang dua. Tangan kanan sama tangan kiri punya tugas dan fungsi masing-masing, tapi tidak pernah saling iri. Tangan kanan mandadi dulu sesalaman, nanda tangan nerima uang, makan minum. Tangan kiri bagian pembersihan. Tapi subhanallah ketika tangan kanan gatal, sehebat apapun dia tidak bisa dia menggaruk sendiri. Siapa yang garuk? Tangan kiri. Tangan kiri gatal, siapa menggaruk? Tangan kanan. Atal dua asli garuk. Artinya suami atal garo atau ku ibu atal garo ku bapak atal asli garo. Jangan seperti telinga yang dua. Perhatikan telinga kanan sama telinga kiri. Jaraknya dekat tapi tidak pernah saling bertemu. Kata yang kanan teh kiri, kanan, katanya suami istri. Tidak pernah ngobrol, tidak berkomunikasi. Lempeng, weh. Hare-hare, weh. Ini tidak akan bahagia. Tapi bagaimana suami istri terjadi dialog yang sehat, komunikasi yang mantap, yang hangat. Itu diciptakan suasana itu. Bapak dan Ibu, yang ketiga, kriteria kebahagiaan dunia itu adalah memiliki anak-anak yang soleh. Ya. Jadi subhanallah, jangankan kita, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Gusti paparin abdi murang kalinu soleh. Nah ini. Ya. Ini sesungguhnya isyarat. Ya, kenapa sih banyak orang yang mungkin cukup dengan apa, tapi ketika punya anak tidak soleh, aduh repot. Tidak sedikit orang tua yang sakit, gelisah hidupnya ketika anaknya jadi korban narkoba. Ya. Anak-anaknya nggak mau sekolah, anak-anaknya ikut geng-geng motor atau apalah di situ. Nah makanya disitulah kita mesti, apalagi kita sebagai seorang pendidik tentu harus menjadi garda terdepan, ya, memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, memang di dalam Al-Quran sudah ada isyarat di dalam surah An-Nisa ayat 9 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan semestinya dia merasa khawatir apabila meninggalkan anak cucu generasi yang lemah. Lemah secara intelektual bodoh, lemah secara emosional jelek akhlaknya, lemah secara spiritual, tidak paham, tidak mengerti dan tidak melaksanakan ajaran agama. Artinya kita harus menyiapkan generasi-generasi yang cerdas, yang kokoh secara intelektual, secara emosional cerdas, secara spiritual dia paham dan mengerti akan ajaran agama. Makanya kita juga, Bapak dan Ibu, ya, karena anak itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah dalam kehidupan kita, kita harus sungguh-sungguh, ya. Jadi kalau ingin bahagia memang mesti capek, ya. Mesti capek, penuh perjuangan, pengorbanan mendidik anak itu. Ya. Nah ini juga kadang-kadang maaf banget ya, kadang-kadang mungkin ibu bapak guru kita terus memperhatikan anak orang lain, pas anak sendiri juga lupa. Ya. Jadi kadang-kadang karena kesibukan anak sendiri urusannya apalagi sekarang ya. Di satu sisi kita daring ngajarin anak orang usaha ya daring urus budak batur itu budak orang saya ini ya harus dibagi-bagi. Ya terutama kalau yang suaminya tidak paham seperti itu repot juga. Ini anak kan dia harus belajar daring ini contohnya. Ya, sementara bapaknya sibuk juga, ini repot. Sebenarnya ibunya guru harus ngasih ngasih pelajaran ke anak-anak yang lain ini. Wah ini problem juga. Makanya di situ bisa membagi waktu ya. Jadi terkadang karena memang ya kita juga anak kita harus didampingi sementara kita harus ngajarin ke orang. Nah ini bagaimana disiasati supaya anak-anak orang lain cerdas, anak kita juga cerdas. Tapi jangan lupa anak kita ini, ya. Ini apalagi urusan-urusan administrasi itu banyak anak-anak guru yang suka terlupakan. Semacam kemarin terus saya nguruskan pendaftaran itu yang budak batur, budak sorangan, akhirnya tidak terkontrol dekat tarima ini kan negeri nanti. Oh, abi mau budak batur, gua biar budak sorangan hari itu aja kurang lah tuh. Ya itulah. Tapi mudah-mudahan lah dengan menolong orang lain itu menjadi ibadah. Nah ini makanya Bapak dan Ibu ya anak-anak kita juga ini bahagia kalau punya anak soleh. Itu bikin bahagia. Tapi kalau anak bikin kesel, bikin ribut, bikin ulah terkadang terkurangi kebahagiaan kita.
Makanya insya Allah ketika peranan kita di sekolah, di masyarakat, ya selalu ada perhatian kepada anak-anak, ini luar biasa. Makanya terutama anak-anak kita sendiri. Ya intinya itulah bagaimana kalau di rumah kita selalu melindungi, menjaga mereka. Jadi jangan sampai ada perasaan begini. Misalnya waktunya sholat subuh, udah bangunin, kasihan mungkin dia takut kurang tidur. Nah ini yang kadang-kadang nampaknya kasihan, nampaknya sayang kepada anak, tapi sebenarnya dia sedang menjerumuskan anaknya ke dalam api neraka. Ketika membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya tidak bisa ngaji, membiarkan anaknya tidak mengerti agama. Nah ini penting bagi kita. Lalu selanjutnya yang keempat, ya kriteria kebahagiaan adalah lingkungan pergaulan yang soleh. Nah ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita kan manusia makhluk sosial, ya pasti bergaul. Ya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti melakukan interaksi setiap harinya. Permasalahannya adalah dengan siapa kita bergaul, ini penting. Ya. Kata Nabi, al-musahabatu tasyrikut tabi'iyah, persahabatan bisa mencuri tabiat. Ini paling hati-hati. Ya, bagi anak kita, bagi kita juga bergaul dengan siapa. Ya. Jadi terkadang kalau kita tidak pandai-pandai bergaul, ya malah bukan energi positif kita yang nyampe, tapi energi negatif dia yang ke kita. Ya, nih kadang-kadang bergaul ke panas-panas gitu kan. Wah si Anu beli ini kita belum, itu kadang-kadang Masya Allah ngeri lah. Ya makanya ini penting ya. Apalagi kalau memaksakan diri karena gengsi, takut disebut yang kita tidak punya apa-apa sampai ke maaf gitu, nganyuk ngahutang. Nah ini yang suka jadi kacau. Ya, pergaulan gaya hidup. Nah udah sekarang mah sudah tertib di sekolah-sekolah ya, banyak di sekolah kadang-kadang tabungan anak-anak, terus si ganunya tiap hari punya uang gede, hari pas harus dibagikan lah liur gitu ya. Nah ini jangan terulang, makanya gaya hidup ini ya harus hati-hati. Udahlah ya, kalau memang handphone masih bagus itu yang dipakai, jangan handphone pap saya. Nah itu kadang-kadang gaya hidup itu yang bikin. Makanya kita bergaul dengan siapa. Nah apalagi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang maaf jauh dari nilai-nilai agama. Kadang-kadang sholat nanti ajalah sholat mah, ngaji ngaji wae lieur. Nah makanya kita harus hati-hati bergaul. Ya itu akan membawa kebahagiaan loh. Insya Allah kalau sekarang semacam ada pengajian, saya senang banget ada pengajian barokah. Ya mudah-mudahan nanti Pak Kabir ya bukan hanya online nih. Nanti ke depan kalau sudah normal, wah gabung nih di mana nih pengajian gabungan Kementerian Agama sama Dinas Pendidikan di Pusdai. Insya Allah kita fasilitasi Pak Kabir. Ya, Nah ini tunjukkan Bandung yang agamis non religi ini di sini. Jadi artinya apa? Luar biasa ini ya, karena penting betul ya. Kadang-kadang maaf ketika kurang pengajian, kurang apa ya itulah. Jadi yang dibicarakan dengan dunia, nah ini juga jadi tidak seimbang di situ. Lalu yang kelima adalah harta yang halal. Kita bahagia kalau punya harta yang halal. Ini maaf nih, Bapak dan Ibu sekalian, manusia itu tidak bisa lepas dari kehidupan yang bersifat material. Karena itu Allah menciptakan fitrah manusia ya, yang namanya jadi dijadikan indah bagi manusia, wanita, anak-anak, harta di situ, binatang yang ternak, sawah ladang, kendaraan ya, itu pastilah pingin di situ. Cuman yang menjadi persoalan adalah cara mendapatkannya. Nah ini. Maaf banget tidak sedikit orang sekarang menghalalkan segala cara. Ya, demi mendapatkan harta dengan asumsi bahwa harta yang banyak akan menjamin bahagia. Ya. Dan akan menjamin dia itu punya, kalau dengan uang mah bisa segalanya. Ya maaf ya, maraknya korupsi, manipulasi, dipacu asumsi bahwa kesuksesan dunia diukur dengan materi. Ya. Makanya akhirnya biar keren, biar punya rumah bagus, mobil keren, ini handphone keren. Hanya maaf menghalalkan segala cara, padahal belum tentu itu membawa kebahagiaan. Ya, maaf Bapak dan Ibu, rezeki kita yang sesungguhnya itu adalah yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Ini yang dimaksud dengan Allah mengingatkan kepada kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melelahkan kamu sampai kamu masuk liang lahat. Nah ini, kalau dia memang normal mencari hartanya wajar-wajar saja. Tapi ketika itu melakukan perkeliruan, dia tumpuk-tumpukan harta, disangkanya akan membahagia.
Dia itu baru sadar ketika dia bangkit dari kubur. Mana hartaku? Mana hartaku? Akan dijawab, sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi ternyata rezeki harta mah ibu bapak yang sudah kita makan. Kalau belum makan tentu belum tentu milik kita. Terkadang hartanya milik Pak Kabid, rezekinya rezeki Ustaz Asep Toto. Saya makan. Ya dibumus tuh, ya udah makan aja dibumus yang di bawah batu. Ya Ustadz biasa saya mah tubuh tianya makan teh cukup rendang W1 air putih. Tiba-tiba Pak Dokter Edi masuk, wah saya tahu udah Pak Kabid. Langsungnya saya ngambil kepala kakap, terus minumnya es jeruk. Sebab saya yakin yang bayar Pak Kabid. Sok bandingan tuh Bapak Ibu Ustadz sama Kabid makan bareng, kira-kira yang bayar siapa? Aduh, lamun sampai ke Ustadz Numayar harga diri Pak Kabid ya, insya Allah. Nah, jadi Pak Kabid harus dibiasakan. Kalau Pak Kabid ketemu dengan pengawas, ketemu dengan kepala sekolah, Pak Kabid yang bayar. Jangan sampai kepala sekolah yang bayar, lamun sampai ke kepala sekolah yang bayar harga diri Pak Kabid. Termasuk para kepala sekolah kalau makan dengan guru, kepala sekolah yang bayar. Ya masuk ke guru aturnya atur naon, ya. Jadi harus seperti itu. Rezeki itu yang kita makan. Nih maaf ya, ini mas sebagai pelajaran bagi kita. Hanas kita sudah capek-capek, udah banyak harta, tiba-tiba Allah menitipkan asam urat 9 kepada kita. Baru punya asam urat 9 nggak boleh makan kangkung, genjer, jeroan, kacangan, emping, durian. Cek lagi ke lab kadar gula darah ternyata 600 diabetes. Banyak uang tapi nggak boleh minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Tambah lagi tekanan darah tinggi 210. Banyak uang tapi nggak bisa jajan sate Haji Haris perapatan 5, sate Pagino Jalan Sunda, dari stasiun, Pak Komis belakang WD Tower, Paleman Buah Batu. Tidak bisa. Tambah lagi kolesterol jahat LDL 350. Banyak uang tapi tidak bisa jajan bala-bala, cireng, cimin, bacil, bahasa Ciganteng. Mie kocok Mang Dadeng, mie kocok Ternate. Nggak bisa jajan martabak Sanparsud 16 rasa, banyak uang. Untuk apa banyak uang kalau tidak boleh makan apa-apa? Sok ibu-ibu milih mending banyak uang tidak boleh makan apa-apa, mending sedikit tapi bebas. Ya, yang mending banyak bari bebas, sedikit bebas kumaha. Ibu nggak punya uang jalan-jalan ke mall, naon ngahulong we hungkul. Ngan dipoto we hungkul di TSMT di harapan masjid. Ini. Ya, jadi tetap artinya harus dinikmati. Rezeki itu yang dipakai. Kalau belum dipakai belum tentu rezeki kita. Wah, hanas we kita teh mencelaki orang banyak, merugikan orang banyak, bikin pila yang mewah. Udah jadi pilanya nggak dinikmati. Karena sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu. Siapa yang menikmati pila? Yang jaga pila. Renang tiap hari, nonton TV dan kerja nggak bayar listrik, nggak bayar ledeng, beras disediain, jabat digaji, pakaian dikasih, sampai punya anak 5. Yang punya pilanya gegetren. Makanya ke ibu-ibu tabu kalau di sekolah atau di mana kalau punya apa-apa teh pakai, terutama Tupperware pakai. Terusnya belian Tupperware ditumpuk-tumpuk di lemari, diplastikan, di dusan, hari anaknya ke sekolah bakal pakai misting hadiah mentega. Ini ya, ini ya dipakai. Dan yang ketiga rezeki yang disedekahkan, yang dimakan habis, yang dipakai rusak, tapi yang disedekahkan akan abadi. Yang kita titipkan ke anak yatim, ke miskin, ke kaum duafa. Nah ini, ya banyak sedekah, banyak berbagi. Sok aja kalau kita meninggal nanti, apa yang kita bawa Bapak Ibu? Rumah, kendaraan, laptop, ditinggalin semua. Jangan yang di rumah yang dipakai oleh kita sekarang, dari mulai jilbab sampai kaos kaki, semuanya akan ditinggalin, tidak akan dipakai pas meninggal mah, ya. Begitu juga. Semuanya yang ada dalam diri kita akan ditinggalin, hanya amal soleh yang akan kita bawa. Makanya banyak sedekah. Nah ini harta yang halal akan bikin kita bahagia. Yang keenam, ilmu yang bermanfaat. Nah ini, ya Bapak dan Ibu, bahagia kalau kita punya ilmu yang bermanfaat. Jadi memang pengetahuan ilmu yang sudah kita gali, kita ajarkan itu bahagia, kepuasan bagi kita ketika bisa mengajarkan kepada orang. Bermanfaat. Ya. Ibu jadi guru matematik nih, anak yang tidak ngerti berhitung jadi ngerti, jadi paham, aduh puas banget. Ibu guru fisika, anak-anak jadi ngerti bagaimana tentang fisika, tentang biologi. Nah, ini.
Yang jelas jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia lah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Makanya kita juga kalau di sekolah nih ada guru punya kelebihan manusia, kita berbagi, kita sharing yang punya kelebihan ini, berbagi kepada yang lain. Kan ada sekarang mah di sekolah Ibu musim begini bayangin aja 1,5 tahun harus daring pakai teknologi. Kan ada guru yang belum menguasai pengetahuan ilmu pengetahuan teknologi, gaptek, kumaha cenah ieu atuh ya disuruh ngadain Zoom yang lagi bingung kumaha ya. Kumaha akhirnya teh sama nu ngarora we nu ngerti ieu karunya yang anak guru-guru muda eta teh yang sepuh sudah ibu mah teu ngarti nu karar itu sabar itu. Nah, sekarang mah atuh dituntut harus ngerti gimana. Nah, makanya ilmu ya bermanfaat diajarkan di situ. Dan yang ketujuh adalah umur yang barokah. Jadi Bapak dan Ibu, orang itu akan bahagia di dunia kalau dia pandai menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan dia senantiasa saling berwasiat, saling menasihati dalam melakukan kebenaran dan kesabaran. Artinya semua manusia sama dikasih waktu lalu 24 jam dalam sehari. Yang jadi masalah adalah selama 24 jam itu apa yang kita lakukan. Kan ada orang dia kasih 24 jam, jam 2, jam 3 udah bangun. Tahajud, salat subuh tepat waktu, berjamaah lagi. Habis salat subuh bisa ngaji Quran. Siap-siap kalau mau ke kantor, mau ke sekolah, mau kemana. Ngajar bisa, ngantor bisa, salat zuhur tetap waktu. Makan siang bisa, pulang ke rumah sama dengan masyarakat bergaul, dengan tetangga bergaul. Ngaji bisa hadir, istirahat cukup, itu barokah. Tapi kan tidak sedikit orang dikasih waktu 24 jam, tahajud nggak bisa, subuh kesiangan. Ke sekolah, ke kantor, ngantelat, tinggal mana alasan macet. Pulang selalu telat, dengan tetangga tidak gaul, dengan masyarakat tidak gaul, ke pengajian tidak hadir. Naon wae atuh kerjaannya teh ulin aja ulin di situ. Ya, makanya ini bahagia kalau kita bisa menggunakan waktu. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu 7 kriteria ini kita miliki. Insya Allah kita bahagia di dunia. Ya, yang pertama adalah hati selalu bersyukur. Yang kedua punya pasangan yang soleh. Yang ketiga punya anak-anak yang soleh. Yang keempat lingkungan pergaulan soleh. Yang kelima rizki atau hartanya halal. Yang keenam ilmunya bermanfaat. Dan yang ketujuh umurnya barokah. Sedangkan makna wafil akhirati hasanah itu tentunya dapat surga dan ridho Allah. Wakina adzamarat, bebasnya dari neraka. Karena kita sekarang berbicara tentang kriteria dunia, mudah-mudahan 7 hal itu kita perjuangkan sehingga kita miliki. Insya Allah bahagia. Begitu Kang Jenal. Ya, takut kemalaman nih. Ibu-ibu geus ningalian jam we, cenah si Andin Ustaz tere main. Ah, Ibu udahlah si Elsa dikapolisikeun ayeuna tah. Saya curiga juga nonton pakaiannya. Ya eta teh sambil dengerin ceramah bari lalaja si Andin meni udah tuh nanti Andin ngaji dulu sekarang. Itu saja Kang Jenal, mungkin ada beberapa hal yang harus didiskusikan sebelum kita tutup dengan doa. Mohon maaf Pak Kabid ya. Ini mah biar enjoy saja Pak Kabid ya, biar nambah imun ngajinya. Relax, tapi insya Allah kita tetap berupaya untuk menyampaikan hal yang memang prinsip dalam kehidupan kita. Silakan Kang Jenal. Ya, terus Pak Kiai luar biasa meskipun seru kacemesnya, tapi kalau introspeksi orang sadayana gila. Maosnya Pak Ijan. Pak Kiai kacemesna Pak Ayu. Mohon kan ikatan cinta dikejar ikatan barokah Pak Kiai anu mah. Mangga Pak Gansah ka operator bilih aya anu bari ditaroskeun tiasa dugi ka 3 pertarosan pengitanya kalau didanget ayeuna mangga dihaturana Pak Gansah kalau ngatur sesi tanya jawab mangga. Saya hatur nuhun Pak Yudi. Ini sudah ada 3 orang yang raise hand. Mungkin yang pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Kabid, Bapak Dr. Edi Suprajoto. Mangga Bapak. Ya, hatur nuhun pisan Pak Kiai. Meni asa kacemesan. Ibu-ibu ge seur gubunjeung tadi pas ngadongengkeun eta ibu-ibu pas nganggokeun bapak-bapak ge seur gubunjeung deui. Pak Kiai abi aya 3 panginter pertarosan. Dino 7 tadi kadang anu nomor 1 tentang bersyukur. Nah, kumaha carana pengintennya
agar tetap muhasabah diri, menjaga kekafahan dan keistiqomahan. Kadang contoh kecil pengennya kita sepuh gitunya menbiang misalnya cek atudi itu tuh aya biaya teh ngareskeun WC misalnya kan kesek bingung teh ya kange mayan sakola langkah kange ieu tah kumaha gitu tah atau lain anu kadang ketika kita akan mensodakohkan kadang ada kebimbangan hati. Nah untuk menyaikan diri bahwa yakin rezeki Allah itu akan diberikan berlipat ganda ketika kita mendahulukan sodako. Apakah kepada orang yang memang sangat membutuhkan, kepada orang tua atau ke keluarga kita atau ke teman kita yang sangat membutuhkan uang misalnya untuk berobat dan sebagainya. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, kadang tuntutan ini membuat kita jadi rudet gitu. Budak teh hoyong laptop, hoyong HP, anu non karena memang kabawa sakaba-kaba gitu karena lingkungan melangkai. Nah, kadang itu apakah memang hadis itu berlaku apalagi sedang kita sebagai guru. Nah, kudu kumaha carana ngadidik dengan zamana. Padahal di zaman orang mah sepuh orang mah kan begitu disiplin, begitu kerasnya gitu ta. Sehingga di keluarga mungkin waktu dulu saya kan oleh ibu di mana bagian ieu bagian nimba nya nimba we ya raka bagian itu rai bagian ieu tah ayeuna mah rada sesah gitu apakah memang sesuai dengan hadis itu tak apakah kita harus seperti apa tadi sobat Pak Ustadz Aritos balik mah murangkali kajian dicepret gitu tah salat ngaji gitu kadang orang sok naonnya sok eleh gitu tah tapi tetap memang butuh kesabaran. Kinten-kinten kumata mengkafahkan menistiqomahkan keteguhan hati untuk dua masalah tadi. Atur nuhun Pak Kiai, atur nuhun. Ya, baik. Bang Jena langsung ya, takut lupa ya. Yang pertama Pak Kabid untuk masalah itu tetap. Jadi memang Nabi pernah ditanya itu, Nabi nanya ya Rasulullah saya punya uang 1 dirham untuk siapa? Untukmu. Ya Allah saya tambah 2 dirham untuk siapa? Untukmu dan keluargamu kalau sudah punya keluarga. Saya punya 3 dirham untukmu, keluargamu dan orang tuamu. Saya punya 4 dirham baru orang tua, baru untuk orang-orang fakir miskin, baru untuk anak yatim. Jadi kalau lihat klasifikasi ini tetap orang tua paling utama. Ya. Tapi kalau dikira orang tua memang sudah cukup, ya kita kasih penjelasan, tidak berlebihan. Ya. Cuman misalnya tadi Pak Edi menjelaskan contoh ini gimana nih? Ada dilema nih. Orang tua dulu apa ini? Kalau memang itu dibutuhkan oleh orang tua utamakan. Jadi Pak Edi ketika kita memberikan sesuatu kepada ibu, bapak, ya maka dia akan tersenyum saat itu Allah sedang tersenyum kepada kita. Pokoknya sampai kapanpun bikin orang tua tersenyum. Jangan sampai dia dengan alasan atuh udah mah kumaha abdi kudah ieu masih anak itu kan tetap orang tua diutamakan di situ. Kecuali kalau dia sudah dicukupi ya tentu kita kasih pengertian jangan sampai berlebihan juga. Tapi selama memang betul-betul membutuhkan orang tua tetap utama di situ. Ya, supaya kita lebih yakin. Jadi sekalipun kita sedekah kepada fakir miskin kemana, tapi orang tua ini misalnya sedang butuh sesuatu, kita bikin tersenyum orang tua kita. Ya, ini yang luar biasa itu tetap. Itu jihad yang luar biasa. Yang kedua, ini memang itu kita dididik anak zaman, tapi kita jangan sampai di sini sesungguhnya kembali kepada penafsiran kita gitu ya. Jadi prinsip-prinsip utamanya tetap ya, akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Nah, kalau kembali kepada tadi misalnya udah zaman sekarang anak harus begini tuntutan zaman ya itu dikembalikan kepada kemampuan kita. Ya. Insya Allah ya jangan sampai misalnya apa tuh pada zaman sekarang ya kita kembali kemampuan kita seperti apa. Ya. Jadi jangan sampai justru kita kalah dengan zaman di sini tapi kita harus menguasai zaman.
Betul, itu juga anak-anak kita ya sekarang memang misalnya dulu kita mah nggak pernah pegang HP anak kita, HP memang zamannya, tapi itu pun kembali kepada kemampuan kita. Ya. Karena maaf, salah juga ketika orang tua ini memaksakan diri, bapak ge baheula atuh boga HP cenah. Sekolah make HP atuh udah beda tuntutannya sekarang mah. Kalau anak sekolah apalagi daring begini nggak pegang HP, ya susah. Walaupun itu fleksibel kan, tidak mesti dibeliin, gantian sama ibunya mungkin banyak kan yang sekarang gitu. Handphonenya gantian. Nah, ya handphone aku si mama dicana ke pasar jadi terbiasa daring. Aduh itu ya kadang-kadang. Makanya di sini orang tua mesti mengalah. Tapi kalau mampu ya dibelikan. Asal itu bermanfaat, asal itu memang. Tapi yang dimaksud ungkapan Sayyidina Ali itu bukan berarti sekarang apa yang ada zaman sekarang diberikan kepada anak kita, tidak juga. Ketika tidak sejalan dengan aturan-aturan syariat ya nggak mesti ya kita tetap jaga prinsip itu. Ya, jadi jangan sampai kebablasan juga mengikuti zaman juga gitu ya. Artinya memang hal yang positifnya yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau yang negatifnya mah jangan. Misalnya kayak tadi, tetap prinsip sholat awal waktu mau zaman kapanpun. Pak Reuman TV, nah ambil HP-nya sholat dulu. Tetap ketegasan itu mah gitu ya. Jadi tidak bisa bilang orang tua sekarang atuh udah kumanya yang lama baru waktunya don. Nah, makanya kayak ibu-ibu kalau Isa dulu ibu sebelum nonton Ikatan Cinta nih gitu. Jadi harus jadi contoh gitu ya. Nah ini juga penting. Begitu Pak Kabid mungkin. Ya, Pak Tunan, Pak Kiai, Sami Pak Kabid. Ya Kang Jenal. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rida. Sekedap Bu Rida. Ya, mangga Bu Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini mendengar ceramahnya Pak Ustadz. Sampai dari tadi saya ngakak terus Ustadz. Iya lucu ini. Jadi penyampaiannya itu kena gitu Ustadz kalau buat saya. Nah Ustadz, saya pengen bertanya gini tentang tadi bahwa 3 rezeki yang akan kita yang dimaksud rezeki itu adalah satu yang kita makan, yang kita pakai dan yang kita sedekahkan. Gitu yang kita sedekahkan. Kadang saya juga suka berpikir gini, ini semua akan kita tinggalkan. Kemarin kejadian ibu meninggal gitu ya Ustadz, saya berpikir gini, ini apa yang mak punya tuh ternyata ditinggalkan semuanya gitu. Nah, apakah gitu ketika kita meninggal kita juga kan memikirkan gitu harta untuk anak itu Ustadz, yang disebut waris itu misalnya ya, misal selain kita sudah mensedekahkannya, apakah harta yang kita tinggalkan gitu itu untuk anak-anak kita seperti tadi Ustadz katakan dalam Al-Qur'an itu waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Nah, mereka harus cerdas secara spiritual, intelektual, dan emosionalnya gitu. Tentu itu didukung dengan harta ya Ustadz ya, didukung dengan harta gitu. Nah, apakah yang kita tinggalkan berupa waris untuk anak-anak kita ke depan itu bagian dari sedekah Ustadz? Itu mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu ya. Jadi bahkan kalau anak-anak kita sudah dewasa sesungguhnya ya, jadi diberikan, tapi itu bukan waris kan namanya ya. Tapi kita berikan ketika mereka masih hidup. Ketika kita masih ada itu lebih bermanfaat jelas. Ya jangan sampai banyak orang tua yang kadang-kadang pelit sama anaknya. Kewe mun mages maut bagi kena. Belum tentu bermanfaat. Sekarang kalau memang ada luar biasa. Misalnya Bu Rida punya beberapa bidang tanah, anaknya dibagi nih buat kamu, buat kamu. Jadi itu sebenarnya orang tua yang bijaksana memberikan sesuatu pada saat mereka hidup. Ini buat kamu, ini buat kamu udah. Jadi ketika meninggal pun dengan tenang sudah membekali. Kecuali kalau anak-anaknya memang masih kecil atau apa, mungkin dititipkan, ya, diwasiatkan. Nanti kalau anak saya meninggal ini sekian. Nah, tapi kan itu bagi yang ada gitu ya. Kalau yang bagi yang tidak ada ya secukupnya itu. Tapi insya Allah ya, kalau kita memang niatnya nanti anak-anak saya juga harus punya warisan, insya Allah itu juga merupakan bagian dari ibadah kan, itu lebih dari sedekah Bu. Ya, lebih dari sedekah membahagiakan anak, suami. Jadi kayak gini, misalnya kan suami contoh kecil, suami punya uang 100.000, ya tetaplah dalam aturan agama dari 100.000 itu 2.500 aja yang disedekahkan mah. Iya betul. Ya, betul. Yang banyak mah ke istri ke anak, ulah sampai ke mah setengah anak uangnya bapak jangan ke masjid 50 itu salah.
Makanya agama selalu persentasi 2,5% aja kalau ngikutin zakat misalnya. Sedekah juga sama. Jadi kepentingan keluarga tetap utama. Kepentingan anak juga ya. Jadi walaupun betul kita sedekah, tapi di situ tidak boleh juga sampai mengorbankan keluarga. Apa kita sedekah juga gitu. Begitu Bu. Jadi agama tidak mempersulit juga. Ini khawatirnya kan banyak juga yang menyatakan biarinlah keluarga mah terlantar juga. Anak-anak biarin, yang penting saya bisa sedekah. Ya enggak gitu. Justru sedekah yang paling utama itu kepada keluarga. Kepada istri, kepada anak. Itu lebih dari sedekah nilainya. Apalagi sama orang tua misalnya, kan tadi saya katakan banyak orang maaf gitu ya, dia ngasih umroh ke beberapa orang, orang tuanya hidupnya sangat-sangat sederhana, itu juga tidak benar gitu ya. Dia di satu sisi untuk apalagi kalau punya niat-niat yang lain sebenarnya ke orang tuanya pelit. Nah ini jangan, orang tua diutamakan. Ya insya Allah Bu ya, apalagi Ibu punya niat. Ya betul, kita bukan berarti sekarang menghabiskan, itu kan termasuk yang disedekahkan, yang kita tinggalkan jadi bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah itu yang dimaksud Ustaz. Jadi kita meninggal, tapi anak kita juga jadi tidak terlantar karena hasil kerja kerasnya dinikmati. Subhanallah ya. Iya, nah betul, itu. betul. Makanya kalau misalnya hutang, nah ini harus ingat kepada keturunan. Nah, kita mah sekarang enak, kalau maut lunas, jadi diutuhkeun wae teh. Padahal mah kalau Sayyidina Umar mah berpikirnya, siapa yang akan membayar hutangku besok hari? Gitu. Jadi tidak mau meninggalkan generasinya, jadi generasi yang repot membayar hutang-hutangnya. Nah ini, makanya bagi kita mah udahlah, di stop bangsa nganyuk-nganyuk teh gitu nya, hadiah ahli waris kita gitu. Itu luar biasa kalau berpikirnya begitu. Demikian Bu Haji Rida ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Ustaz. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan, tapi silakan untuk yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Pak Abang, Ketua MGMP PJOK. Sebentar Pak. Iya, silakan Pak Abang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Kiai nepangkeun abdi abang neme ngiring barokah, alhamdulillah. Karena setelah buka HP ada barokah hari ini, merupakan barokah buat saya Pak Kiai. Subhanallah. Ya. Malam Sabtu saya bisa bergabung. Terima kasih Abid. Aduh, alhamdulillah diperkenankan untuk bisa mengikuti kajian ini. Pak Kiai, ini ada yang perlu saya tanyakan mengenai amanat dari suami terhadap istrinya. Bila mana suaminya berangkat, kalau terjadi apa-apa, istrinya harus tetap berada di rumah. Ini apapun yang terjadi, tetap harus berada di rumah. Apakah hal ini ada batasannya enggak Pak Kiai? Iya. Terima kasih Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Abang ya. Ini pernah terjadi ya. Ini ketika di zaman Rasulullah SAW, jadi ada justru sepintas dari kacamata manusia, kan gini kasusnya kan. Seorang istri diamanahkan oleh suami jangan kemana-mana. Suatu saat ibunya si istri itu sakit. Itu katanya tengok sakit, tapi saya dapat amanat dari suami, jangan dulu, jangan kemana-mana dulu. Nah ini. Terus yang kedua sampai ibunya meninggal. Sampai ibunya meninggal, tapi ini jangan keluar dulu kalau saya belum datang. Akhirnya si istrinya tetap taat sama suami. Kalau sepintas kacamata manusia itu anak macam apa sih ibunya meninggal sampai enggak ke sana, enggak takziah, ibunya sakit enggak nengok. Ini gara-gara suami kalau sepintas. Tapi subhanallah, oleh Nabi dijawab begini, innaha fil jannah. Si ibu itu maksud surga karena punya anak yang soleh, yang taat sama suaminya. Luar biasa kan di situ. Nah ini kalau dulu kan kasusnya begitu, tapi kalau sekarang kan ada komunikasi misalnya dengan HP, dengan apa, ya tentu kalau sekarang, oh ibu saya sakit, Pak, saya izin nih mama sakit gimana? Kalau suami yang paham dan dia bijaksana, oh iya Pak, mama duluan nanti papa nyusul ke rumah sakit misalnya, atau Pak ini meninggal itu sekarang. Tapi kalau misalnya memang dulu kasusnya seperti itu, tapi kalau sekarang ada kemudahan komunikasi. Kalau dulu kan komunikasi bingung ngasih tahu kemana, mungkin suaminya keluar negeri atau apa. Tapi kalau sekarang kan bisa komunikasi atau apa.
Tapi kalau memang ada kesulitan berkomunikasi, selama itu memegang amanah, justru anak yang solehah inilah yang menjadikan ibunya masuk surga karena ketaatan dia kepada suami. Itu luar biasa. Nah ini juga tentu bagi ibu-ibu harus yakin bahwa taat sama suami itu luar biasa. Sampai Nabi menyatakan, istri kalau sudah sholat 5 waktu, sudah saum sebulan penuh, dan dia taat kepada suaminya, maka akan diungkapkan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Nah itu, jadi sampai seperti itu. Tapi kalau sekarang kan ada handphone, ya, ada komunikasi, ada apa, ya mungkin segera dikomunikasikan, ya. Jadi jangan mentang-mentang kata suami, pokoknya jangan kemana-mana dulu. Ya tentu kita bilang, Pap, nih mama sakit nih, mama gimana? Besok mama duluan aja atau apa, itu pasti seperti itu. Begitu Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Gansah masih ada atau cukup ya? Cukup mungkin ini ada. Oke ya. Ya baik, jamaah sekalian. Nanti kalau ada yang bertanya biasa langsung chat begitunya. Insya Allah bisa komunikasi lewat chat Pak Kiai yang begitu ya. Insya Allah. Ya. Atur nuhun Pak Kiai luar biasa. Untuk bekal kang urang sadayana mudah-mudahan ya minimal yang 7 tadi bisa diimplementasikan jadi referensi supaya orang itu tiasa bahagia di dunia kanggo bakal ke akhirat wakina azab banar orang jauh tina pindah. Maka PKS Pados Abdol ieu majelis ieu pengawasan teh hoyong di dedelan ku doa ti PKI mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan. Demikian, jazakumullahu hasanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ila sirati mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Kiai, mudah-mudahan nanti ke depan tiasa kita narasumber Pak Kiai-nya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya watos kata wisna resep Pak Kiai resep mudah-mudahan alhamdulillah acara demi acara tika di terakhir patut saya mudah-mudahan sekali dari naon bekal anu urang dina dengan ayeuna kenging sharing ti Kiai khususna biasa janten bekal ka urang sadayana. Sakitu kapiatur mangga urang tutup ieu majelis ku sasarangan ngaoskeun hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Turun sadayana turun Pak Kabid mudah-mudahan Pak Kiai hatur nuhun. Sami Pak Haji. Pak Kiai Kang sadayana. Sama-sama. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh barakallah Kak Kiai. Barakallah.
Agus. Bapak Agus, Suhara, alhamdulillah. ابن عبد